1966 keluarlah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar ini adalah mandat dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo History Lover, kembali lagi bersama saya di kelas sejarah bersama Sami. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Bapak Soeharto. Bapak Soeharto mulai menjabat secara resmi menjadi presiden di tanggal 27 Maret 1968. Pemerintahan Bapak Soeharto disebut sebagai Orde Baru. Pada tanggal 6 Juni, beliau membentuk Kabinet Pembangunan yang tujuan utamanya adalah stabilisasi ekonomi dan politik. Programnya yaitu Replita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun 1. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di waktu itu, karena permasalahan ekonominya begitu dahsyat, Pak Harto membentuk tim ahli ekonomi yang berada di bawah Profesor Wijoyo Nitisastro. Kelompok ini disebut juga sebagai Mafia Berkeley. Sasaran awal dari kabinet ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, dan kesejahteraan rohani. Nah, History Lover tahu tidak pemilu kedua di Indonesia? Pemilu pertama di Indonesia ada pada tahun 1955, masih Orde Lama. Pemilu kedua di tahun 71 yang dimenangkan oleh Partai Golkar. Pemilu ini ada 10 partai yang mengikutinya. Nah, di tahun 74 terjadi satu peristiwa besar, satu peristiwa kerusuhan, yaitu Malapetaka 15 Januari, yaitu sebuah kerusuhan yang terjadi di Jakarta saat datangnya Perdana Menteri Jepang. Nanti peristiwa ini akan saya ceritakan di video lainnya. Pemilu di zaman Orde Baru juga terdapat kontroversi. Misalnya, sebagian golongan diharuskan memilih partai tertentu. Inilah yang menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang suka dengan pemerintahan Orde Baru, ada juga yang tidak, karena praktek korupsi dan otoriter. Pada periode pertama Bapak Soeharto menjabat, beliau tidak didampingi oleh wakil presiden. Di periode keduanya barulah ia didampingi oleh wakil presiden, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Selanjutnya ada Bapak Adam Malik, ada Jenderal Umar Wirhadikusuma, lalu ada Bapak Sudarmono, ada Tri Sutrisno, dan yang terakhir Pak B.J. Habibie yang kelak menjadi presiden menggantikan Bapak Soeharto. Sekarang kita beralih membahas prestasi di zaman Orde Baru. Yang pertama ada swasembada pangan. Bapak Soeharto berhasil membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Puncaknya pada tahun 1984, Indonesia berhasil meraih swasembada pangan. Yang kedua, dolar begitu murah, yaitu 378 rupiah. Walaupun pada tahun 97 mulai naik menjadi 2.500, tetapi itu tidak dirasakan efeknya oleh rakyat. Yang ketiga, sangat aman dan nyaman. Indonesia berada di level kejahatan yang sangat rendah karena pemberantasan kejahatannya yang tegas. Pada akhirnya, setelah 32 tahun memerintah, Bapak Soeharto berhenti dari jabatan presiden karena tuntutan rakyat pada saat
tahun 1998. Rakyat tidak puas dengan kinerja presiden. Juga banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, juga terjangan krisis ekonomi. Beliau wafat tanggal 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina karena kegagalan multi organ. Ia dimakamkan di samping makam istrinya, Ibu Tin, yang terletak di Astana Giribangun. History lover, sekian dulu ya pembahasan tentang Bapak Soeharto. Jangan lupa di like, komen, subscribe, juga share ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam History lover.